Baik, kita malam hari ini belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus ngomong seperti ini, apa yang kukatakan, itu Bapa yang mengajarkan kepadaku. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan sesuatu, itu datangnya daripada Bapa yang mengajar Tuhan Yesus. Nah, kita belajar akan kata-kata dari Tuhan Yesus. Bukan sekedar kata-kata, tapi memahami dengan benar. Nanti Pak Handoko bisa bacakan di Matius 5 ayat 1 sampai 12. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, ini kita belajar akan kata berbahagialah. Ya. Sebelum kita memahami kalimat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga, ada kalimat yang berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur, dan seterusnya. Kita coba memahami kata berbahagialah lebih dahulu, supaya kita bisa memahami maksud ayat ini dengan benar. Jadi ini berbahagialah kalau kamu dianiaya, berbahagialah kalau kamu miskin. Sebelum kita memahami itu, kita memahami kata berbahagia dulu. Kayaknya cuma satu kata, tapi kalau tidak dipahami dengan benar, kita tidak bisa memahami khotbah Yesus di atas bukit ini tentang berbahagialah. Ya, kenapa? Gini, pertama, berbahagialah dalam bahasa aslinya itu makarios, yang artinya itu beruntung atau selamat. Kata lainnya seperti itu. Jadi kata bahagia itu beruntung. Beruntunglah kalau kamu miskin. Miskin kok beruntung. Ini kan paradoks sekali, ya. Ayat-ayat ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pada umumnya. Berbahagialah orang yang miskin. Orang miskin kok berbahagia? Nggak masuk akal itu. Ya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Orang berduka cita kok berbahagia? Berbahagia itu kalau dapat rumah baru, itu berbahagia. Ya. Atau baru menikah, berbahagialah, ya, kira-kira gitu. Ya, ucapan seperti itu. Berbahagialah orang yang suci. Kita kalau dengar kata suci aja sudah rasanya kok nggak nyaman gitu ya. Hidup kita jadi nggak enak, kira-kira gitu. Suci kok berbahagia. Suci itu tersiksa, kira-kira gitu kan? Ya, Pak ya. Berbahagialah orang yang dianiaya. Dianiaya kok berbahagia? Ini kan paradoks sekali. Nggak nyambung.
Ini kata-kata Tuhan Yesus tidak nyambung. Oleh karena itu kita harus mengerti maksud dan berbahagia itu. Ya, kalau kita tidak mengerti kata bahagia itu, kita tidak akan mengerti maksud-maksud Tuhan Yesus. Kenapa orang miskin suruh berbahagia? Ya. Bahkan ya, ini Rasul Paulus ya. Anda lihat di Roma 5 ayat 3, Pak. Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Iya. Kesengsaraan kok bermegah? Sengsara kok bermegah gitu. Kalau naik pangkat itu bermegah, ya. Baru beli mobil itu bermegah, kan gitu toh, ya. Sengsara kok bermegah. Jadi kalau tidak dipahami dengan benar, kita tidak akan bisa memahami. Kalau kita bisa memahami kata-kata Tuhan Yesus ini, dan tentu hidup di dalamnya, kita akan memiliki kebahagiaan yang Yesus maksudkan. Bahkan dikatakan kita bagian dari empunya kerajaan. Tadi dikatakan kan orang yang miskin itu empunya kerajaan. Ya. Bahagia artinya keadaan, pikiran atau perasaan senang, tentram, hidup secara lahir dan batin. Itu bahagia. Lek sengsara kan tidak sukacita, Pak. Tidak senang, tidak tentram, Pak. Kok dikatakan berbahagia, Pak? Bisakah kita senang, tentram, damai kalau kita berkeadaan miskin, sedang berduka cita? Bisakah? Enggak bisa, Pak. Sedang dalam keadaan aniaya, sedang dalam keadaan dicela, difitnah, bisakah kita berbahagia? Yang ada itu kromok-kromok, Pak, di dalam, Pak. Mangkel, Pak, tidak bahagia. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus punya rahasia. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kalau ngomong gini mesti punya maksud. Dan itu maksudnya tuh berbahagia yang Tuhan maksudkan. Dan kalau kita tidak mengerti maksud dari bahagia Tuhan Yesus, kita tidak akan memahami. Di saat miskin, tentu ini miskin bukan miskin jasmani, tapi miskin roh. Dalam NIV dikatakan bahwa keadaan rohnya yang miskin. Ya, saya tidak kupas tentang itu, tapi saya kupas tentang bahagianya dulu. Kalau kita tidak memahami rencananya, rencana Allah yang mulia, rencana hidup kekal, yang penuh bahagia bersama Allah, kita tidak akan pernah bisa memahami bahagia yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini. Ini sesungguhnya bicara soal selera jiwa. Ya, kita tidak akan bisa memahami kata bahagia dengan benar jika kita tidak merubah selera jiwa kita. Kenapa kita tidak memahami orang miskin tapi suruh bahagia, orang tercela suruh bahagia? Karena kita belum memahami seleranya Tuhan. Menurut selera kita, tidak mungkin orang tercela itu berbahagia. Orang miskin tidak berbahagia, orang dianiaya berbahagia. Kenapa kita ngomong tidak mungkin? Karena selera kita tidak sama dengan seleranya Tuhan Yesus. Kita harus menyamakan persepsi dulu, baru kita bisa memahami. Persepsi bukan dengan saya, tapi dengan Tuhan Yesus. Oke? Ini bicara tentang selera Allah, ukuran Tuhan.
Kalau kita memakai ukuran atau selera Tuhan, maka kita akan bisa memahami maksud dari ayat-ayat ini. Contoh ini ya, contoh. Berbahagialah kalau saya memiliki mobil, ya, rumah, kekayaan dunia, keluarga yang harmonis. Tentu berbahagia, ya. Penghasilan yang ideal dan lain-lain. Kita bisa merasakan bahagia akan hal ini, merasa beruntung dengan semua hal ini. Ini selera ukuran dunia. Ya. Tapi kita bisa merasakan hal itu, ya. Dan kalau ini yang menjadi ukuran dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah bisa memahami maksud dari ayat-ayat ini. Tadi saya katakan bahwa selera kita dengan selera Tuhan itu berbeda. Sehingga kita tidak bisa memahami maksud dari ayat-ayat ini, kata bahagia ini. Merubah selera jiwa ini tidak mudah. Tidak mudah, Bapak Ibu. Contoh ini, soal makan aja. Itu merubah orang yang suka makan A, mau makan B. Hati-hati numplek ya. Soal merubah makan, selera makan kita suka A, tapi suruh makan B. Itu sulitnya minta ampun Bapak Ibu. Bisa Pak, bisa tapi dipaksa, tapi tidak nyaman. Ya mulanya mungkin tidak nyaman. Saya pernah ya, itu tahun berapa itu ya, saya dapat hadiah ke luar negeri. Baru pertama kali ke luar negeri. Sampai di sana makannya nggak sama dengan di sini, ya. Jadi pulang turun 3 kilo 4 kilo. Kenapa? Saya tidak bisa makan di sana. Saya itu kelingan di sana cuma satu. Saya kepingin pulang, kepingin rujak itu aja. Ya serius, saya pulang sih tak angan-angan itu rujak, bakso. Ketika di mana itu ya, itu kan dapat hadiah. Jadi makan itu sudah diatur semua, terus mereka yang bayari semua. Suatu ketika dikatakan besok kita ke restoran ini. Nah, saya sudah lama gak makan yang selera saya. Itu ada kayak ayam panggang lah kira-kira gitu ya. Tapi tidak tahu kalau itu bukan ayam. Jadi kayak ayam panggang, kayak sioke lah gitu ya. Nah besok makan di sini, tour leadernya ngomong gitu. Oh saya senang, besok itu kepingin cepet tempat itu. Setelah sampai sana, terus kita sudah disediakan makannya satu persatu, satu orang satu, gitu. Tidak satu ya, beberapa potong lah ya. Setelah saya makan, Anda tahu itu dimakan bukan ayam, kalkun. Tidak bisa makan ya. Sudah senangnya sudah langsung turun, sudah tidak bisa makan. Pulang kurus. Merubah selera makan itu enggak mudah. Apalagi merubah selera jiwa. Jiwa kita itu sudah dididik oleh dunia, oleh iblis melalui dunia. Dengan segala seleranya. Kalau punya mobil itu enak. Kalau mobilnya itu harganya mahal itu lebih enak lagi. Bisa berbangga diri, bahkan bisa menyombongkan diri. Sombong itu nyaman. Itu didikan iblis. Tanpa kita sadari. Dan itu ada dalam jiwa kita. Ketika kita beli rumah, dan rumah itu bagus sekali, itu rasa nyaman. Tidak usah jauh-jauh lah, HP kita baru itu, rasa nyaman enggak? Biasanya pegang HP sebentar aja, ini lama sekali kan gitu toh. Kotor sedikit dilapi. Kenapa seperti itu?
Itulah selera jiwa kita yang dididik oleh iblis melalui suguhan-suguhan yang ada di dunia. Kalau kita memiliki keluarga yang harmonis, kita berbahagia. Bukan tidak boleh ya, keluarga yang harmonis, harus harmonis. Tapi Tuhan Yesus ngomong itu bukan tujuan yang utama. Ada selera yang harus kamu bangun, yaitu seleraku. Kamu tidak akan mengerti seleraku. Kamu tidak akan mengerti bahagia yang kumaksudkan. Kalau kamu tidak memiliki seleraku. Amin. Apa yang dibangun, yang dididik oleh iblis dalam hidup kita, itu semuanya, walaupun nyaman, semuanya itu sementara. Dan pasti terbatas. Tidak usah sampai kita matilah. Ya, kita kepingin punya mobil. Aduh, kalau aku punya mobil ini, aku senang pasti. Aku bisa nikmati. Aku bisa berbangga. Paling-paling 3 bulan. Atau 4 bulan. Setelah itu biasa. Kepingin punya rumah yang seperti ini. Kalau aku punya rumah ini, aku bisa senang. Aku bisa undang teman-temanku, bisa lihat. Setelah itu, 3-4 bulan, 5 bulan, biasa lagi. Tapi sebelum kita punya rumah itu, kita bayangkan kalau aku punya rumah ini. Semuanya itu sementara. Tidak ada yang kekal. Tapi apa yang dibangun oleh Tuhan Yesus, selera yang Tuhan maksudkan, itu kekal. Amin, Bapak Ibu. Bagaimana merubah selera jiwa kita ini? Tadi saya katakan tidak mudah. Merubah selera mulut kita aja tidak mudah, apalagi merubah selera jiwa. Karena jiwa kita itu sudah sekian tahun, sekian puluh tahun, itu sudah mengecap rasa nyamannya itu. Gimana kalau kita punya barang ini, itu nyamannya gimana? Itu kita sudah refleks, sudah nyaman seperti itu. Kalau kita mau ngelejar ke tempat ini, kita bayangkan tempat itu. Dan kita bisa merasakan nyamannya itu. Itulah yang dibangun oleh iblis. Melalui suguhan-suguhan yang ada di dunia. Yang membuat jiwa kita nyaman. Dan tanpa disadari sebetulnya. Kalau kita hanyut dengan selera ini. Ujungnya kebinasaan. Kenapa? Tidak akan pernah menemukan selera Tuhan. Dan ini jangan diremehkan. Kenapa? Semua kita ngalami yang sama. Kita semua telah dididik oleh iblis. Semuanya. Kalau kita bersyukur kita mengenal kebenaran, bertemu dengan kebenaran. Sehingga kita mulai mengerti bahwa ada selera yang sesungguhnya yang harus kita miliki. Dan selera itu membawa kita pada kekekalan. Amin, Bapak Ibu. Bagaimana merubah selera jiwa kita? Matius 6 ayat 19 sampai 21, silakan dibaca Pak Andoko. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga,
Di surga ngengat dan kara tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Iya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini menunjukkan bahwa ketika harta yang menjadi harta kita, uang yang menjadi harta kita, maka hati kita ada di situ. Di mana uang itu berada, di mana uang kita berada, di situ hati kita berada. Tapi kalau harta ini harta yang dari Dia, dan itu merubahnya bukan satu hari Anda mendengar firman ini, tidak. Tapi mengumpulkannya. Dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Itu ngomong mengumpulkan harta di bumi yang ada di bumi ini. Yang menjadikan kita memiliki selera. Pak, apa enggak boleh bekerja supaya kita mendapat harta? Dikatakan bukan itu. Anda boleh bekerja mendapatkan harta yang banyak. Tapi yang dikatakan, jangan ngumpulin harta. Orang yang memiliki kebenaran, kalau dia dapat berkat, pasti dia bagikan pada sesama. Karena yang bernilai itu bukan dapat hartanya, tapi ketika kita murah hati, itu yang bernilai di hadapan Allah. Anda memahami ini? Ketika kita murah hati, itulah harta yang sesungguhnya. Kita melihat memiliki belas kasihan pada orang, itulah harta yang sesungguhnya. Dikatakan bahwa kumpulkan bukan di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Ngengat tidak bisa, mengengat dan kar tidak bisa merusakkannya, dan pencuri tidak bisa membongkarnya. Maksudnya itu harta kebenaran yang kita miliki, yang mengubahkan selera jiwa kita. Sehingga yang menjadi kebahagiaan kita bukan apa yang ada di dunia ini, tapi apa yang disediakan Bapa di surga. Bahkan harta yang sesungguhnya itu adalah Bapa sendiri, Allah sendiri. Iblis mengaburkan ini membuat kita tidak menemukan harta yang sesungguhnya. Dengan segala selera yang kita miliki hari ini. Oleh karena itu Tuhan katakan, kumpulkan harta di surga. Ketika kita mengumpulkan harta itu, harta di surga itu, maka hati kita ada pada harta itu. Di mana harta itu ada, harta itu di surga, karena surga adalah tempat kebenaran, disitulah hati kita. Kalau kita memiliki hati, di mana harta kita di surga berada, ketika kita mengalami aniaya, itu yang membawa kita pada ke surga. Anda nangkep ini? Anda nangkep ini? Sehingga dia berbahagia dengan itu. Kenapa? Ini yang membawa aku kepada surga. Kalau aku dicela karena Kristus, itu yang membawa aku pada kerajaan surga. Justru aku berbahagia. Amin. Saya bertemu dengan seseorang yang sudah tua, cukup umurnya sudah sangat tua, orang Kristen, yang kekristenannya hanya sekedar liturgi karena belum pernah menemukan kebenaran. Ketika saya berbicara dengan orang ini, saya merasakan betapa sulitnya orang ini bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kalau saya bercerita tentang nasihat, itu saya bisa melihat bahwa dia tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan. Saya memaklumi itu. Kenapa? Karena hatinya sudah, istilahnya kalau orang sakit liver, itu sudah serosis. Tahu serosis? Kaku. Sudah kaku. Sehingga kalau diberikan cerita akan nasihat itu
tidak gampang untuk bisa menerimanya. Ya. Bahkan di titik tertentu, orang ini menolak. Ya. Tidak mau mendengar nasihat lagi. Betapa tidak mudahnya, saya kalau cerita gini, bukan maksudnya seseorang itu dah, tapi menggambarkan bahwa betapa tidak mudahnya merubah selera jiwa. Kita berjalan dengan waktu, kita hidup wajar apa adanya. Tanpa kita sadari sebetulnya iblis bermanuver dalam hidup kita. Yang membuat kita itu menyukai akan kewajaran dunia. Cukup ke gereja 1 minggu sekali atau seminggu 2 kali. Cukup. Dan tanpa sadar sebetulnya kita tidak mengenal Allah dengan benar. Dan sebetulnya kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah dengan benar. Tanpa sadar bahwa hati kita sebetulnya dibuat kaku. Sehingga ketika kita menerima kebenaran yang sesungguhnya, kita menolaknya. Walaupun kita tidak ngomong. Hati kita tidak bisa lembut gitu. Mari sebelum hati kita menjadi serosis, kaku, keras, berjuanglah untuk mengumpulkan harta di surga. Karena dikatakan firman itu melembutkan hati. Jangan lewatkan 1 hari pun tanpa kita mendengar firman Tuhan, tanpa kita baca firman Tuhan, tanpa kita dengerin CD-CD khotbah yang membangun iman kita, yang melembutkan hati kita, yang menegur hati kita, yang membentuk hati kita. Untuk senantiasa ketika Tuhan ngomong, kita bilang, ya Tuhan. Kita mudah untuk bilang ya kepada dunia, tapi tidak mudah bilang ya kepada Tuhan. Kenapa? Karena hati kita kaku. Ingat, iblis membawa kita pada manuver-manuvernya dia yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat hati kita sulit untuk dibentuk. Kaku itu ngomong bisa patah. Gampang mudah patah. Tuhan tidak bisa berurusan dengan seseorang yang hatinya patah. Karena Tuhan tidak bisa membentuk. Tapi kalau hatinya lembut, mudah dibentuk. Ingat bangsa Israel ketika di padang gurun, mereka mudah patah. Tidak ada daging marah-marah, tidak ada semangka marah-marah. Ngomongnya sama Musa ngomong gini, memangnya di Mesir tidak ada kuburan? Itu ngomongnya pahit banget gitu. Itu yang patah hatinya. Hati yang mudah patah itu tidak mudah dibentuk. Seleranya masih di Mesir. Kita tidak akan bisa memahami kata bahagia kalau kita tidak mengerti maksud dari apa yang Tuhan maksudkan. Jangan menganggap remeh baca Alkitab. Jangan menganggap remeh mendengarkan khotbah-khotbah yang berkualitas, yang mengubahkan arah hidup kita. Jangan menganggap remeh jam-jam untuk berdoa. Jangan menganggap remeh hadir dalam pertemuan ibadah. Jangan. Itu membuat hati kita serosis. Membuat hati kita kaku. Kita berpikir bahwa satu hari kita tidak dengarkan firman tidak apa-apa. Kalau Anda betul-betul ingin hidup benar di hadapannya, Anda tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Karena hati kita selalu bercenderung ingin melakukan suatu kejahatan. Firman itu yang mengingatkan kita. Jangan bilang bahwa kalau saya tidak berdoa 1 hari tidak ada pengaruhnya. Bapak Ibu, sangat berpengaruh. Kalau kita berdoa sepertinya Tuhan tidak hadir. Biasa-biasa saja. Kalau saya berdoa sekarang
besok pun tidak ada perubahan sesuatu apapun. Atau ketika saya berdoa tidak mengalami apapun. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan untuk membangun iman kita kepada Dia, Tuhan pasti perhitungkan. Tuhan katakan ibadahmu tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Tuhan menginginkan kita tidak binasa. Kalau kita berusaha untuk hidup benar di hadapannya, supaya apa yang dikatakan Tuhan itu tergenapi, Tuhan pasti tolong kita. Walaupun kelihatannya enggak ada apa-apa. Amin. Paksakan diri untuk merubah selera kita. Kalau pada titik tertentu kita sudah tidak bisa diubahkan lagi. Sudah kaku atau keras hatinya. Saya itu kalau ditugasi untuk khotbah, jadwal saya nggak takut untuk nderdek di hadapan kalian, enggak. Tapi takut itu gini, aduh Tuhan, aku sih belum pantas ngomong ini. Itu yang saya takutkan. Karena masih banyak salahnya. Masih bolak-balik minta ampun. Kita lihat contoh gini, kita tidak akan pernah bisa merasa kebahagiaan yang Tuhan Yesus maksudkan kalau kita tidak memiliki selera yang sama dengan Tuhan, yaitu selera menyenangkan hati Bapa yang menghantarkan kita kepada hidup kekal. Kita baca di Kisah Rasul 5 ayat 40 sampai 42. Kisah para Rasul 5 ayat 40 sampai 42. Ya. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ya, mereka dianiaya tapi bersuka cita. Bahkan mereka ngomong, mereka dianggap layak menderita bersama Yesus. Mereka bersuka cita. Inilah yang Tuhan maksudkan berbahagia itu. Mengerti maksud kenapa kalau aku dikatakan bahwa kalau seseorang dianiaya, berbahagialah. Tentu dianiaya ini bukan karena nyolong barangnya orang lain, enggak. Tapi ketika kita menderita, dicela karena kebenaran. Atau Anda harus mengalami suatu proses yang Tuhan izinkan. Yang Tuhan sedang membentuk cara berpikir kita, hati kita. Tuhan katakan berbahagialah karena itu yang membawa kamu pada kekekalan. Murid-murid tahu karena ini yang membawa mereka pada kekekalan. Karena gurunya sudah di kekekalan. Amin. Kalau kita tidak memiliki sudut pandang ini, kita ketika mengalami aniaya, yang keluar bukan merasa bahagia, tapi bersungut-sungut. Kenapa bangsa Israel ketika keluar dari Mesir dimasukkan padang gurun dalam perjalanan? Mereka bersungut-sungut. Karena mereka tidak memahami maksud Tuhan membawa mereka di padang gurun untuk dibawa ke tanah Kanaan. Tapi sebelum masuk tanah Kanaan, mereka dipersiapkan untuk bisa mengelola kelak harta yang ada di Kanaan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berjalan dengan Allah dengan benar. Mereka akan semau gue di dalam tanah Kanaan itu.
Mereka tidak hidup dalam pemerintahan Allah, tapi pemerintahnya sendiri. Amin. Jarang orang yang mau hidup benar itu kaya banget, jarang. Mungkin ada, mungkin saya tidak tahu, tapi saya tidak menemukan masih. Biasanya kalau mau hidup benar banget, itu pas-pasan. Kenapa? Tuhan didik dia. Dia dikasih lebih, dia bisa lepas, dia hilang dari cengkeraman Tuhan. Amin. Amin. Berbahagialah kalau kita dalam keadaan saat ini, apapun keadaan itu. Karena itu Tuhan sedang membawa kita. Tuhan sedang berurusan dengan kita untuk dibawa pada kekekalan. Amin. Bahkan kalau kita nambang diceples sama Tuhan. Saya dulu tidak mengerti kebenaran. Bukannya hari ini sudah mengerti kebenaran, tidak. Lebih mengerti dari yang lalu. Ya. Ketika saya umur setelah menikah ya, itu kekristenan saya rajin ke gereja, tapi ya begitu aja. Sampai saya mendapat pelayanan dan kawan-kawan. Yang saya mau ceritakan gini, setiap saya melakukan suatu kesalahan, walaupun orang lain nggak tahu, Tuhan tegur saya. Caranya gimana? Mobil saya kecelakaan, mobil ngalami rusak. Tapi saya tahu itu Tuhan ngomong sama saya melalui peristiwa itu. Dan itu berkali-kali. Dan itu sampai hari ini itu mendidik saya. Saya tahu Tuhan gak suka ini. Maka saya tinggalkan. Ketika saya melakukan sesuatu, karena saya tidak mengerti kebenaran. Cara Tuhan mendidik ya seperti itu. Sampai saya bertemu dengan kebenaran. Yang saya maksudkan, Tuhan itu beracara dengan kita. Jangan bilang tidak beracara, Tuhan beracara dengan kita. Amin. Tuhan bawa sampai saya bisa mengenal kebenaran. Paling tidak saya mengerti selera Tuhan. Paling tidak ketika saya mengalami aniaya, saya mengerti bahwa Tuhan sedang bawa saya untuk mengubah hati saya, untuk dibawa pada kekekalan. Dan saya merasakan bahagia itu, walaupun masih tipis, tapi saya bisa merasakannya, sudah bisa merasakannya. Walaupun belum tebal, dan itu perjuangan. Amin. Amin. Murid-murid merasa bahagia, merasa berbahagia karena merasa dianggap layak menderita penghinaan karena Yesus. Sama kalau kita ngalami suatu proses hidup. Kok enggak selesai-selesai ya Tuhan masalah ini? Berbahagialah. Sampai hari ini proses saya ada, proses yang besar dan panjang, dan sampai hari ini belum selesai. Masih berjalan dalam hidup saya. Tapi saya menikmati apa yang dia lakukan. Saya tahu dia lagi didik saya. Amin. Rasul Petrus yang tadinya penakut, menyangkal Yesus menjadi pemberani, bahkan bersukacita ketika mengalami aniaya. Karena selera jiwa rasul-rasul telah berubah, mengerti arah tujuan Yesus yang membuat mereka rela, bahkan berbahagia ketika menderita untuk rencananya. Jangan menjauh dari komunitas yang membawa kita pada hidup kekal. Dan jangan pula berkumpul dengan komunitas yang membawa kita menjadi lemah iman kita. Amin. Komunitas itu membentuk selera jiwa kita.
Kita itu dibentuk oleh lingkungan 70%. Kita bersyukur punya komunitas di tempat ini. Walaupun komunitas ini tidak sempurna, tapi paling tidak membicarakan kebenaran yang murni, yang mengerti maksud rencananya, yang dulunya saya sebagai Kristen tidak mengenal sama sekali. Tapi melalui komunitas ini, melalui suara kebenaran, mulai mengerti kebenaran yang sesungguhnya, mengerti rencana yang sesungguhnya. Dan itu jangan disia-siakan. Jangan kita dulu mengalami aniaya, kita berbondong-bondong keluar dari gereja, melalui komunitas dan kita semangat. Dan dalam perjalanan sekian tahun kemudian kita tidak semangat lagi. Anda tahu, iblis sedang bermanuver dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap mencari Tuhan. Amin. Jangan sepedaan aja yang semangat ya. Kalau selera jiwa kita tidak sama dengan selera jiwa Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah memiliki kerinduan untuk pulang ke rumah Bapa. Tidak akan. Kita nyaman di sini. Ini rumahku. Ini kebahagiaanku. Tidak mau pulang. Tidak memiliki kerinduan untuk pulang. Kalau kita tidak ada kerinduan untuk pulang, cek ada yang salah dengan selera kita. Amin. Kita tidak akan pernah memiliki kerinduan untuk pulang ke rumah Bapa. Dan kalau kita tidak memiliki kerinduan pulang ke rumah Bapa, kita tidak akan pernah mempersiapkan diri. Kita tidak akan pernah mempersiapkan diri kita. Bahkan kita tidak pernah melihat keadaan kita, seleranya yang tidak seselera dengan Dia. Sesungguhnya kebahagiaan di sini karena berkeadaan dipersiapkan oleh Allah. Layak mendapat bagian dalam rencana yang mulia. Jadi kalau kita mengalami aniaya, itu Tuhan sedang persiapkan kita. Tuhan sedang bentuk kita supaya kita layak di hadapan kelak. Oleh karena itu berbahagialah kalau kamu dalam kondisi seperti itu. Amin. Bapak Ibu sekali lagi, firman boleh diberitakan. Ya, kita mendapat pemahaman yang benar. Tapi ketika kita mengalami masalah itu, tidak semudah itu untuk membalik jiwa kita dan kita berbahagia. Jadi kalau Anda ketika mengalami masalah, kelak nanti keluar dari tempat ini, ya, terus Anda kok saya tidak bisa berbahagia lah, seperti yang firman katakan, ya iyalah, butuh waktu yang panjang. Tapi firman ini paling tidak menerangi hati kita, untuk kita bisa mengerti bahwa kita dalam keadaan yang Tuhan sedang kontrol kita, Tuhan sedang bentuk kita, Tuhan sedang menyertai kita, Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Supaya kita menjadi makhluk yang layak bagi Dia. Amin. Kita tidak akan memiliki kebahagiaan yang sejati yang Tuhan Yesus maksudkan kalau kita masih mempertahankan selera jiwa kita yang salah. Jangan mempertahankan selera jiwa yang salah. Saya mengingatkan lagi, jangan remehkan baca firman. Jangan remehkan untuk dengar CD khotbah, renungan pagi. Bapak Ibu saya kasih tahu ya. Saya tiap pagi kan buat renungan dari Suara Kebenaran. Saya resum, terus saya bagikan. Tujuannya itu Anda yang nggak suka baca yang panjang, itu saya perpendek supaya Anda tertarik. Kalau Anda tertarik, masuklah yang panjang. Maksudnya seperti itu ya. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu. Setiap hari saya kan resum
renungan ini, itu saya mendapatkan sesuatu banyak sekali. Dan itu update dari Pak Erastus. Dan itu sangat memberkati, sangat mengingatkan. Itu ada audionya, terus ada juga kita bisa baca. Itu dua-duanya saya tiap hari saya lakukan. Dan itu sangat-sangat memberkati. Itu sangat mengingatkan saya. Ketika saya melakukan sesuatu yang tidak sama dengan yang dia inginkan, Tuhan tegur lewat renungan harian itu. Saya berharap Bapak Ibu membaca dan mendengarkannya. Ya, ada amin? Ada amin? Ya. Yang mulai loyo baca firman kembali. Ya, itu penting. Yang sudah meninggalkan jam doa, saya ingatkan, jangan remehkan itu. Sebetulnya ya, di tempat kita itu banyak fasilitas untuk kita menjadikan iman kita kuat, menjadikan kita di dalam bentukannya, menjadikan kita dalam perjalanan bersama Dia. Itu fasilitasnya banyak. Minggu, hari Kamis, ya PA tempat ini. Lantas ada suara kebenaran hari Selasa. Ada doa di hari Jumat. Bahkan minggu-minggu ini, bulan-bulan ini ada seminar tiap Sabtu, 2 sesi jam 10 sampai jam 1. Bapak Ibu, jangan remehkan. Kita akan menyesal kelak. Ketika hati kita sudah tidak bisa dibentuk. Jangan bilang gini, atau gini. Seorang dokter bicara seperti ini. Ada pasien yang dimana karena sangat rusaknya tubuhnya, karena sudah sakit parah dan sangat rusaknya, itu obat itu dimasukkan dalam tubuhnya pakai suntikan, itu pun tubuhnya sudah menolak. Jadi ada seorang yang sakit parah sekali, ketika obat dimasukkan dalam tubuhnya, itu sudah nolak. Tubuhnya itu sudah nolak obat itu. Jangan jiwa kita yang sakit itu, karena parahnya, sebetulnya Tuhan kasih kesempatan untuk dilembutkan hatinya, untuk dibentuk kembali jiwanya, supaya seleranya sama dengan seleranya Tuhan. Tapi karena kita menolaknya lama-lama, kita dengar firman yang keras pun lewat. Tidak bisa masuk. Tidak bisa menegur, menasihati. Jangan ini yang terjadi dalam kita. Tiap hari itu adalah kesempatan kita. Tiap saat adalah kesempatan kita. Ada suatu titik tertentu kalau kita menunda. Kita tidak bisa diubahkan lagi. Jangan bilang, Pak saya bisa. Bapak Ibu, Petrus itu dikasih tahu sama Tuhan. Kamu nanti nyangkal aku. Oh enggak. Aku tidak akan nyangkal. Petrus ngomong dengan mulutnya. Tapi kenyataannya ketika dia dalam kondisi tertentu, tekanan tertentu, dia nyangkal Yesus. Meskipun akhirnya Tuhan tolong. Kita tidak tahu keadaan diri kita. Jangan membuat remeh semuanya itu. Apa yang Tuhan berikan kesempatan buat kita. Amin. Di tempat kita tiap pagi Pak Eras berikan jam 5 pagi untuk doa. Bapak Ibu pikir doa pagi itu mudah. Bangun pagi. Pak, kan 2 jam lain bisa. Tapi belajar kita untuk memberikan terbaik buat dia. Saat kita enak, nyaman, tarik selimut. Tapi kita buka selimut. Kita ke kamar mandi, selesaikan, persiapkan, terus kita doa. Ada yang harus kita bayar Bapak Ibu. Kalau kita dipercaya hal yang kecil, kita membayarnya.
Tuhan akan percayakan hal yang besar. Amin. Jangan menyepelekan hal-hal yang Tuhan tawarkan sebetulnya. Tuhan mesti ngomong sama kita, tapi kita lewatkan. Enggak. Jangan kita melewatkan itu, akhirnya kita menyesal. Bahkan pun nangis-nangis pun tidak bisa. Kakaknya Yakub itu siapa? Esau. Maupun guling-guling pun sampai ya apa? Tidak bisa dikembalikan. Amin. Ajaran ini menerangi kita supaya ketika kita dalam posisi ini, kita tahu bahwa kita di dalam posisi berbahagia, yaitu ketika kita mengalami aniaya dan kawan-kawan, bahwa mengerti bahwa itu proses dari Tuhan. Dan ajaran ini menjadikan kita kuat di masa sukar. Amin.